kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang dikasihi Tuhan, kali ini berdasarkan Injil Matius tentang panggilan Tuhan Yesus kepada Matius, saya ajak kita membuat suatu refleksi tentang tema kesempatan. Secara umum, kita hidup ini itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita hidup. Mulai dari kelahiran sampai kepada kematian, itu adalah kesempatan. Kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang diberikan kesempatan. Dulu, Matius sendiri sebagai seorang pemungut cukai diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Itu kesempatan. Dia sebagai seorang pemungut cukai dianggap orang berdosa, tetapi Tuhan panggil dia untuk menjadi muridnya, pewarta sabda dari Tuhan sendiri. Ini kesempatan. Itu untuk Matius. Sedangkan untuk kita, tiap-tiap orang ada kesempatan. Dan kesempatan ini ada 3 hal. Hal yang pertama itu ialah kesempatan untuk berbuat apapun saja yang baik. Itu hal yang pertama. Berbuat hal yang baik. Itu yang disebut dengan tugas. Setiap manusia ada tugasnya. Dan tugas ini adalah kesempatan untuk mengabdikan diri bagi hidup diri dan hidup sesama. Ini kesempatan. Dan itu tiap-tiap orang kesempatan khusus. Dan kesempatan seperti ini tidak boleh diabaikan, tidak boleh ditolak. Karena Tuhan pemberi hidup itu
Dia sendiri yang memberikan kita kesempatan. Jadi hidup ini tidak ada susahnya. Hidup ini memang ada kesulitan, tetapi itu dalam rangka menunaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, tiap-tiap orang, tugas masing-masing. Itulah kesempatan untuk berbakti, kesempatan untuk bertugas apapun saja yang baik selama kita hidup. Itu segi yang pertama dari kesempatan bertugas. Sekarang segi yang kedua ialah waktu. Tuhan berikan kepada kita waktu. Waktu itulah yang kita kenal dengan usia. Usia mulai dari bayi, kanak-kanak, sampai dewasa dan sampai tua, sampai usia lanjut. Inilah kesempatan untuk berbuat apapun saja yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini kesempatan. Jadi waktu ini diberikan oleh Tuhan. Tidak boleh kita abaikan ataukah kita buang-buang waktu. Sehingga ada pernah seorang penggubah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Itu maksudnya, hidup ini adalah waktu yang diberikan oleh Tuhan sebagai kesempatan untuk buat hal-hal yang baik. Mulai dari keluarga, masyarakat, dalam bernegara, bermasyarakat, dan hidup menggereja, itu semua adalah waktu yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Ada kesempatan untuk istirahat, ada kesempatan untuk kerja, ada kesempatan untuk berlibur. Itu semua kesempatan yang dipadukan dalam hidup kita ini untuk membuat supaya waktu yang ada itu, kalau sehari itu 24 jam, 24 jam tidak boleh disia-siakan, termasuk waktu untuk tidur. Itu pun kesempatan, waktu untuk tidur. Pakai kesempatan itu. Ini yang kedua. Sedangkan segi yang ketiga dari kesempatan yaitu tempat. Kita ini, yang pertama tadi itu adalah tugas, yang kedua adalah waktu, dan kemudian yang ketiga kesempatan itu ialah tempat. Tempat ini itu Rasul Matius diberikan kesempatan dalam waktu di mana dia duduk sebagai seorang pemungut cukai, tapi kemudian dia diberikan kesempatan tempat untuk mewartakan sabda Tuhan, tempat dimanapun saja, entah di antara masyarakat, di rumah, dimanapun, ini tempat, di kantor, di sekolah, ini tempat. Jadi kesempatan itu gabungan dari tiga hal ini, yaitu ada waktu, ada tugas, ada tempat. Tempat untuk melaksanakan tugas, waktu untuk melaksanakan tugas, dan tiga segi ini itu dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Tidak boleh diabaikan bahwa kita sudah diberi tugas untuk menjadi pegawai, menjadi guru, menjadi tentara atau polisi, atau menjadi biarawan, biarawati. Itu adalah tugas dan ditunaikan dengan baik. Dan ada waktu, ada umur, entah masih muda atau sampai tua, lanjut usia, itu adalah waktu. Lalu kemudian tempat, dimanapun saja tempat yang diberikan oleh Tuhan untuk berbakti, itu berarti kita ada kesempatan. Inilah yang ditunaikan, yang dilaksanakan selama kita hidup. Dan ini yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah diberi kesempatan.
Dan kesempatan itu adalah berkat dari Tuhan. Kemudian berkat itu dibagikan kepada orang lain pada kesempatan. Setiap saat itu waktu. Di tempat dimanapun saja itu kesempatan. Tugas yang saya laksanakan itu kesempatan. Tuhan, terima kasih banyak. Karena saya sudah diberi kesempatan untuk berbuat apapun saja dalam tugas yang diberikan. Dan saya sudah diberikan waktu. Dan saya sudah diberikan tempat. Terima kasih Tuhan, Sang Pemberi kesempatan kepada saya. Terima kasih Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hidup dan hidup berbahagia, baik selama saya hidup di dunia ini maupun yang saya tujui, yaitu hidup bahagia untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, terima kasih. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek, kita diajak untuk semakin bersatu bersama Tuhan kita Yesus Kristus melalui dorongan Bunda Maria. Terima kasih. Oh Tuhan, pakailah hidupku